yang sekolah di pesantren. Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Yang Alhamdulillah pemirsa, program ini diampu oleh Ustadz kita Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullahu Ta'ala, yang juga beliau merupakan Wakil Ketua merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah senang sekali sudah hadir bersama kita. Pemateri kita pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, senyum antum spesial sore ini. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Hayakumullah. Terima kasih Ustaz sudah hadir bersama kami di Ahlan Fatwa wa TV, marhaban. Ustaz. Ya. Hayakumullah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Dan kami informasikan juga bahwasanya live interaktif kita ini disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuaf FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, kemudian yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, sebelum kita memasuki tanya jawab, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat pembuka dari Ustadz pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ahlan wa salam. Barakallahu fiik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan mempertemukan kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita ini menambahkan iman, takwa, dan memperluas khazanah keilmuan. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar itu adalah modal, sabar itu adalah pondasi, sabar itu adalah bekal kita untuk bisa melalui setiap fase dari kehidupan kita. Di saat Anda sedang susah, Anda butuh kesabaran. Di saat Anda sedang menderita, Anda harus sabar. Tanpa sabar, Anda akan terjatuh dalam frustasi, berputus asa. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, la tayasu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isbiru wasabiru, banyak ayat yang memerintahkan kita untuk sabar, tabah. Karena seberat apapun ujian yang kita alami itu hanya sesaat dan sementara. Dan kalaupun ujian itu harus berlanjut hingga akhir hayat, maka ketahuilah itu pun hanya sesaat dan sementara, karena ujung dari perjalanan orang yang beriman adalah surga. Dengan kematian berakhirlah derita dunia dan akan datang babak baru berupa kehidupan akhirat yang penuh dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Dan kalaupun Anda sedang dalam kesuksesan, keberhasilan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan, maka sabar itu adalah modal. Itu adalah bekal bagi Anda untuk bisa menikmati dan
bisa istiqamah tetap menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Euforia dalam keberhasilan, euforia dalam kemudahan menjadikan Anda lupa daratan. Bahkan bisa sampai pada kekufuran. Fir'aun, Qarun dan yang lainnya, mereka merasa sukses, mereka merasa berhasil sampai akhirnya lupa daratan dan kufur kepada Allah. Enggan menunaikan perintah, enggan bersyukur, dan bahkan seakan bahwa mereka akan hidup kekal abadi di dunia ini. Harta mereka, jabatan mereka seakan mampu membentengi mereka dari kematian. Tapi faktanya tidaklah demikian. Di saat Anda sedang menjalani usaha, perjuangan dalam menggapai suatu keberhasilan, mewujudkan satu cita-cita, sabar itu juga bekal utama untuk keberhasilan yang Anda mimpikan. Tanpa sabar, maka keberhasilan, mimpi dan cita-cita Anda tidak akan pernah menjadi kenyataan. Karena itu, tidak ada kenikmatan yang lebih besar, tidak ada kenikmatan yang lebih bermanfaat bagi orang yang beriman setelah mendapat hidayah sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dibanding kenikmatan sabar. Tidak ada rezeki yang lebih lapang dibanding sabar. Dengan sabar, segala keberhasilan, segala kebaikan, dan sebaliknya segala kesusahan, derita, mara bahaya, kegagalan dapat dibentengi dengan apa? Dengan kesabaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa pentingnya sabar itu bagi kehidupan orang yang beriman. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sejatinya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan, imbalan tanpa batas, tanpa hitung. Apakah itu hanya balasan di akhirat? Tentu tidak. Balasan di dunia pun demikian. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu mendampingi orang-orang yang sabar, tabah, tidak keluh kesah dalam dirinya di saat dia sedang dalam kesusahan. Tidak ada pernah merasa pesimis. Sehingga seberat apapun dia yakin dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong dan membawa kebaikan di balik kesusahan yang sedang dialami. Di saat dia sedang dalam kesenangan, keberhasilan, kekayaan, memiliki jabatan, dia pun sabar. Sehingga dia tidak lupa daratan. Sehingga tetap istiqamah. Tidak tergesa-gesa menikmati kesenangan dunia sampai akhirnya menjadikan dirinya lupa, lalai akan kehidupan akhirat. Dan ketika menjalani usaha beribadah, beramal kebajikan pun dibutuhkan kesabaran. Karena ternyata menjadi orang baik itu banyak musuh, banyak tantangan, banyak orang yang tidak suka bila Anda menjadi orang baik. Mereka ingin agar Anda menjadi orang jelek seperti mereka. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keuletan dan ketabahan. Karena ikhwatul iman, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengasah, melatih diri kita untuk bisa sabar dalam segala urusan, sehingga tidak hanyut dalam euforia keberhasilan, tidak berputus asa patah arang ketika sedang kesulitan, dan juga tidak merasa lelah karena sedang berjuang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Isbiru wasabiru, sabar dan berusahalah terus untuk bisa sabar. Wallahu taala. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami informasikan bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Kami ulangi di 0331544687. Dan kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz di meja redaksi. Dari Ummu Syifa Ustaz di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ana buka usaha kecil-kecilan rumah jahit tanpa karyawan, semua ana kerjakan sendiri. Kemudian ada seorang teman menawarkan modal dengan sistem bagi hasil.
Bagaimanakah cara perhitungannya yang adil dan sesuai syariat Ustaz, dan apakah masuk hutang yang nanti harus ana kembalikan bila ana terima modal uang tersebut? Baik, dari Ummu Sifa ya. Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Sifa atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Permodalan itu bukan hutang piutang, tetapi itu adalah kerjasama. Sehingga ketika ada keberhasilan, maka keberhasilan itu dinikmati bersama, yaitu berbagi sesuai dengan perjanjian persentase yang disepakati. Ketika terjadi kegagalan sehingga modal pun surut, maka kegagalan itu dipikul bersama, dalam arti pengelola kehilangan waktu, tenaga, pikirannya, sehingga tidak mendapatkan untung. Sebagaimana pemodal, modalnya berkurang, ya, sehingga pengelola kehilangan tenaga, pikiran dan waktunya, sedangkan pemodal akan menanggung kekurangan finansialnya, kekurangan dananya, karena bukannya bertambah malah susut. Ya, ini namanya kerjasama. Sehingga kalau suatu saat ditakdirkan gagal, maka harus ada pembukuan, ada pelaporan keuangan. Posisi keuangan seperti apa? Berapa akhirnya terjadi penyusutan modal? Dan kalau ada keberhasilan, maka harus ada pembagian hasil sesuai dengan persentase. Bukan persentase dari nominal modal, tetapi persentase dari keuntungan yang didapat. Dan ketika kerjasama itu berakhir, maka harus ada pelaporan keuangan, posisi keuangan usaha yang dijalankan. Ada berapa dana yang berhasil dikumpulkan, sisa bahan baku yang ada berapa rupiah kalau diuangkan, kemudian semuanya itu dikalkulasi, dihitung, dan pemodal dikembalikan secara utuh. Kalau ada sisa, maka sisa itu adalah keuntungan yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Barakallah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz. Baik. Dari Pujo Ahmadi Ustaz di Jakarta Selatan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya bila seorang membeli makanan di warung yang tradisinya yang berlaku biasanya pembeli makan dulu dan bayarannya setelah selesai makan, sebagaimana di rumah makan yang tidak mencantumkan harga makanan. Dan di sini ada ketidakjelasan harga, bagaimana hukumnya Ustaz? Kemudian yang kedua, masalah warisan, mana yang lebih besar pahalanya Ustaz? Antara seorang menghibahkan hartanya saat masih sehat atau membiarkan hartanya tersebut sampai dia meninggal. Baik, dari Bapak Pujo ya. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Pujo atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk yang pertanyaan kedua, antara waris dengan menghibahkan, maka secara hukum tidak boleh seorang muslim berusaha menghindari hukum waris. Walaupun sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk memfasilitasi, melayani dan menafkahi, serta memberikan dukungan kepada anak-anaknya agar anaknya bisa hidup mandiri, termasuk dengan cara memberi bekal untuk berwirausaha, mendidiknya, membiayai pendidikannya, sehingga anaknya nanti bisa mandiri di saat orang tuanya telah menginjak umur senja ataupun telah meninggal dunia. Namun bukan berarti dua hal ini saling diadu dan dipertentangkan. Menyiapkan, membekali anak dengan cara membagi seluruh ahli waris sebelum meninggal dunia, ini tentu tidak baik. Itu menghindari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kekhawatiran banyak orang tua mengkhawatirkan akan terjadinya sengketa perebutan waris di kemudian hari. Maka percayalah bahwa perebutan dan sengketa, kecemburuan sosial ini akan tetap terjadi walaupun warisan itu telah dibagi habis sebelum meninggal dunia. Karena itu yang harus dilakukan adalah edukasi. Didiklah anak-anak, didiklah ahli waris
agar mereka faham, agar mereka mengerti tentang hukum waris, agar mereka paham dan kemudian meyakini serta berkomitmen untuk menjalankan ketentuan hukum waris sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, sehingga tidak ada pertentangan di kemudian hari, tidak ada persengketaan. Dan lebih dari itu, didiklah mereka agar selalu menjaga keutuhan kekeluargaan, silaturahmi, dan tidak pernah menggadaikannya hanya gara-gara perebutan kepentingan, perebutan harta secuil. Utuhnya kekeluargaan, terjaganya hubungan silaturahmi, itu adalah keuntungan yang lebih besar nilainya dibanding sekedar harta. Bisa jadi di saat orang tua meninggal dunia tidak ada harta yang diwariskan, atau bisa jadi sebagian anak mendapatkan fasilitas yang lebih dikarenakan dia sudah dewasa, sudah dikuliahkan dan seterusnya, sedangkan yang paling kecil terlahir menjelang orang tuanya meninggal dunia, sehingga dia belum sempat mendapatkan bagian apa-apa dari pendidikan dan pembiayaan orang tuanya. Tetapi itu tidak akan menghalangi pintu rezeki mereka masing-masing. Bisa jadi dengan menjaga silaturahmi, membuang jauh-jauh hasad, iri, kebencian kepada keluarga dengan niat menjalankan perintah Allah, kewajiban menjaga silaturahmi, Allah akan berkahi. Bahkan Nabi SAW telah berjanji, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya apa? Falyasil rahim, hendaknya dia menyambung silaturahminya. Sehingga ini yang harus dilakukan, didik, bukan membagi harta. Karena walaupun harta telah dibagi, centang berentang, permusuhan di antara mereka tetap saja bisa terjadi. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, yang membeli makan itu baik. kan Membeli makan di warung, Ustaz. Makan di warung, yang makan dulu baru bayar ya. Selama itu ada kesepakatan dan harga itu wajar, maka tidak masalah. Itu tidak masalah karena Anda bukan orang pertama yang makan di warung tersebut dan juga bukan orang terakhir. Sehingga selama itu wajar, maka insya Allah tidak masalah. Dalam literasi ilmu fikih dikenal ada namanya athamanul mithli, harga normal, harga standar. Sehingga kalau yang penjual warung itu memberlakukan harga yang wajar, harga yang standar, maka itu tidak masalah. Sebagaimana ketika Anda setuju dengan harga yang normal dan standar tersebut, maka juga tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Sama Ibu Ida dari Palembang. Ya, silakan Ibu. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, ya begini pertanyaan saya Pak Ustaz. Ya. Saya ini kan suka berdagang itu pakaian Pak Ustaz, suka berdagang itu kelapa Pak Ustaz. Di daerah Palembang ini kan banyak itu kelapa Pak Ustaz. Ya. Nah, jadi itu saya itu berdagang itu per butirnya itu kan kadang itu 2.000, 3.000 begitu Pak Ustaz. Baik. Nah, ya langsung saya itu pikirnya itu tidak berdagang Pak Ustaz, saya jualkan terus uangnya saya kasihkan semua, terus saya itu tidak dapat untung Pak Ustaz. Terus dapat apa Ibu? Dia itu pribadi begitu Pak Ustaz. Dia tuh kadang mengasih sekian begitu Pak Ustaz. Saya tidak meminta untung begitu Pak Ustaz. Baik. Ya, ini satu lagi ya Pak Ustaz. Ya, silakan. Nah, ini masalah berdagang baju ini Pak Ustaz. Baik. Saya itu kalau berjualan beli di toko, bajunya itu harganya 80, nanti kadang 90, saya jual harga itu tekan nanti 150, apa itu masuk diharamkan apa tidak ya Pak Ustaz? Baik Ibu. Ya, cukup Ibu. Pertanyaan saya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik kepada Ibu Ida di Palembang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama tadi, menjualkan barang tetangga atau orang lain
dengan tidak ada perjanjian. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak juga tidak masalah. Maka ini adalah bentuk tolong menolong dan itu insya Allah halal, tidak masalah. Termasuk menerima imbalan dari mereka sebagai imbal kasih atas bantuan ibu menjualkan barang juga itu insya Allah tidak masalah, halal hukumnya. Selama itu dilakukan secara sukarela ya, tidak ada pemaksaan. Yang kedua, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal itulah namanya perdagangan. Selama keduanya membeli dan menjualnya itu dilakukan secara baik-baik, transparan, tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi, dan saling rela, maka insya Allah hukumnya halal. Barakallahu fiikum wa tabakumullah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Demikianlah Ibu Ida yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada dari Ummu Hafiz Ustaz di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, Ana menjabat kaprodi di sebuah universitas. Ada kegiatan mahasiswa seperti outbound yang dananya dari iuran mahasiswa langsung. Kaprodi punya wewenang penuh untuk mengatur dana tersebut untuk bayar honor panitia dan lain sebagainya. Ana selalu menyisakan dana sedikit dengan tujuan kebersamaan tim panitia atau cadangan. Qadarullah kebersamaan tidak bisa dilaksanakan karena kondisi. Jika dana tersebut Ana bagi untuk tim panitia outbound, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, dari Ibu? Dari Ummu Hafiz. Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Ummu Hafiz atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau memang penjelasan seperti yang Ummu Hafiz sebutkan, sebagai kaprodi memiliki kewenangan untuk memanage, mengelola dana tersebut, maka termasuk memberikan insentif kepada panitia sebagai motivasi, sebagai sebagai tanda terima kasih atas keberhasilan panitia, apresiasi, maka insya Allah tidak masalah untuk dilakukan karena itu memang kewenangan kaprodi untuk mengelola keuangannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada Ustaz. Dari Indra Sufriandi Ustaz di Banten, Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukum mengenai asuransi umum, asuransi syariah yang ada pada saat ini yang sudah berstatus syariah dan tidak bekerja sama dengan konvensional? Baik, dari Indra ya. Ya, Ustaz. Baik, barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada saudara Indra atas kebersamannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Asuransi yang ada di negeri kita semuanya masih bersifat komersial karena pihak penyelenggara masih mencari keuntungan ya, dengan berbagai dalih, dengan berbagai sebutan ya. Tetapi yang namanya asuransi, pihak nasabah tidak mendapatkan layanan, tidak sedang dalam konteks membeli layanan, dan juga tidak sedang dalam konteks bekerja sama dalam skema musyarakah. Yang ada hanya klaim, bahwa kalau nanti terjadi klaim maka akan mendapatkan dana sekian rupiah ya, sesuai dengan kriteria di perusahaan asuransi tersebut. Sehingga ini ada unsur ribanya, membayarkan sejumlah uang dan hanya akan mendapatkan uang saja atau pelayanan yang lebih. Ataupun ini juga terjadi gharar karena betapa banyak nasabah asuransi yang tidak memiliki klaim sampai akhir masa kerjasamanya. Ya, sehingga asuransi semacam ini itu adalah bersifat komersial dan para ulama telah berfatwa asuransi yang bersifat komersial yang jelas nampak dengan jelas tujuan dari penyelenggara adalah mencari profit, maka ini adalah riba. Sedangkan asuransi takaful sosial, asuransi sosial yang difatwakan oleh banyak ulama itu satu yang pula adalah asuransi yang tidak berorientasi mencari profit, sehingga pihak penyelenggara sama sekali tidak sedang mencari profit dari pelayanannya, tetapi betul-betul hanya sekedar memberikan dukungan support terhadap anggota yang sedang bermasalah, seperti dana sosial yang ada di berbagai lembaga, di berbagai perkumpulan komunitas. Misalnya di antara guru di satu sekolah atau karyawan di satu perusahaan dikumpulkan dana sosial yang dananya ini dikelola dan kalaupun dikembangkan, diinvestasikan, maka hasilnya tidak dimiliki oleh manajemen ataupun pengelola,
tetapi keuntungannya dikembalikan lagi kepada anggota untuk bisa memberikan layanan yang lebih maksimal. Sehingga tidak ada profit taking di sini, tidak ada pengambilan keuntungan, tetapi betul-betul semuanya bersifat sosial. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Demikianlah pemirsa, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kami kembali ingatkan bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 5446 087. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung, Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan hamba Allah, Ustaz, di Jawa Timur. Silakan Pak. Silakan Bapak. Ustaz, ini saya mau beli semacam voucher, Ustaz, di Play Store ataupun di Microsoft, Ustaz. Jadi saya tuh kan ada uang cash. Saya beli ke suatu supermarket. Saya nanti dapat semacam kode tersebut saya masukkan di HP saya, nanti di HP saya akan tertambah saldonya, Ustadz. Itu cara yang pertama. Yang kedua, saya bilang ke adminnya lewat online chat, saya transfer uangnya, nanti saya dapat kode, Ustadz. Saya masukkan ke laptop saya, nanti saya dapat saldo di laptop saya, kemudian saya beli aplikasi tersebut, Ustadz. Apakah hal tersebut dibolehkan, Ustadz? Yang kedua, Ustadz, ini boleh, Ustadz? Dua, ya silakan. Nah, kalau kita bermuamalah, saya trauma, Ustadz, membeli nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya itu kecapnya ada botol bekas minuman keras, Ustadz. Jadi setiap saya mau beli nasi goreng harus toleh, Ustadz. Ini bagaimana solusinya, Ustadz? Apakah saya langsung, Mas, pesan saya tinggal, Allahu a'lam, bir tidak bir, bukan urusan saya. Apakah itu diperbolehkan, Ustadz, dalam bermuamalah seperti Ustadz? Karena nasi goreng sudah umum, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa hafizakumullah. Ketika kita membeli satu voucher, ya, misalnya kita atau top up di aplikasi ataupun di dompet virtual atau yang lainnya, sehingga kita bisa bertransaksi secara online, ini adalah sebatas transfer saja. Maka insya Allah boleh, walaupun dalam prosesnya itu ada selisih, ada uang jasa, komisi atas transfernya ataupun jasa terhadap administrasi terhadap proses transaksinya atau transfernya, maka insya Allah ini boleh, tidak mengapa, ya. Dan bukan riba, karena ini bukan akad utang piutang, ya. Yang kedua, ketika kita membeli barang, baik itu makanan atau yang lainnya, namun didapatkan indikasi-indikasi itu mengandung unsur yang haram. Tadi botolnya sudah ada tanda-tanda bahwa itu minuman khamr, atau di kalengnya misalnya ada tulisan bahwa itu babi misalnya, maka hukum asalnya tidak boleh membeli. Hukum asalnya tidak boleh membeli sampai dibuktikan bahwa itu sekedar botolnya saja, bahwa sedangkan isinya betul-betul kecap biasa, bukan minuman khamr ataupun bahan baku yang mengandung unsur-unsur yang haram lainnya. Kedua, kalaupun kita sudah mendapatkan data yang valid, tidak terbantahkan bahwa itu halal bahannya, hanya sekedar kalengnya saja yang digunakan, maka kita berkewajiban untuk menasihati jangan gunakan itu, karena itu akan menjadikan kaum muslimin enggan membeli. Dan bagi seorang muslim tidak sepatutnya memiliki atau mempertahankan, membiarkan ada label, ada nama, ada identitas produk-produk yang haram di sekitarnya. Ya, tapi kalau itu betul-betul haram, maka tidak boleh, tidak boleh membeli. Kita tidak boleh pura-pura bodoh, kita tidak boleh acuh tak acuh. Tetapi juga kita tidak boleh a priori ataupun trauma bahwa semua penjual pasti seperti itu. Ini juga tentu zalim, ya. Terlalu banyak saudara-saudara kita dari pengusaha kaki lima yang berkomitmen untuk menjual produk yang halal dan memproduksi barang-barang yang berkualitas sesuai dengan kemampuan dia maksimal, ya. Sehingga suudzon tidak boleh, tetapi ceroboh dan acuh tak acuh juga tidak sepatutnya dilakukan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Ya, demikianlah pemirsa, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada penanya, keluarga dan pemirsa semua. Dan sudah ada penelpon yang bergabung saat kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Ummu Abdirrahman di Bandung. Ya, silakan Ibu. Baik. Ustaz, Afan mau bertanya. Ya.
Semisal kalau ada yang pinjam uang ya sejumlah 150 juta, itu di tahun 2009 sampai 2010. Baik. Antara itu. Kemudian ya terus ditagih demikian, tapi tidak membayar. Dan kita sekarang kan di tahun 2021. Ya. Itu dihitungnya apakah tetap nominal uang tersebut ketika itu atau pernah dengar juga dihitung dengan harga emas demikian. Ya. Ya, cukup Ibu. Jazakallahu khairan. Ya. Iya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Abdul Rahman di Bandung atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dia kepada Abdul Rahman, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Akad utang piutang itu bukan akad komersial, alias tidak boleh ada pemikiran untung dan rugi. Karena akad sosial itu pasti untung. Hanya ada satu opsi, yaitu untung. Karena kita menolong saudara kita. Alih-alih sekedar ngutangi yang nanti suatu saat akan kembali. Baik kembali sedangkan nilainya utuh seperti sedia kala ataupun telah mengalami inflasi sehingga daya belinya susut. Tapi tetap saja itu akan kembali. Ya, tetap akan kembali. Dan kita tidak rugi. Sekali lagi tidak rugi. Orang yang bersedekah saja, dia memberikan hartanya seutuhnya dan tidak lagi pernah kembali. Itu pun tidak boleh berkata bahwa rugi dong bersedekah. Karena tidak ada imbalan dan tidak ada pengembalian. Sehingga tidak boleh ada persepsi untung dan rugi dalam akad sosial. Yang ada adalah semuanya untung. Kenapa untung? Karena memang ketika kita menghutangi, berdonasi, berzakat, berinfak, semuanya memiliki orientasi yang sama, yaitu apa? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menitipkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menitipkan harta, menabungkan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, anfik unfik alik." Wahai anak manusia, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak untukmu. Akan berinfak kepadamu, akan memberimu. Mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Yang terjadi sebaliknya, dengan sedekah, dengan kita menolong, dengan kita membantu saudara kita, Allah akan lapangkan rezeki kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Wallahu fi aunil abdi, ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan terus membantu, menolong, memudahkan urusan kita selama kita masih menolong, ringan tangan menolong saudara kita. Yang kedua, adanya penyusutan nilai yang dikenal dengan inflasi. Daya beli uang telah susut. Ya, dari 2009 sekarang 2021. Dulu mungkin uang 150 juta itu bisa dapat satu kendaraan dengan merek tertentu baru. Sekarang 150 itu hanya mendapatkan barang second. Itu pun secondnya sudah beberapa tahun silam ya. Sehingga terjadi penyusutan daya beli. Ya betul. Tetapi ketahuilah, keberkahan yang Anda dapat, pahala yang Anda peroleh dari berdonasi, berinfak, meminjami, membantu orang yang sedang kesusahan, itu jauh lebih besar dibanding penyusutan nilai yang Anda pikul gara-gara apa? Gara-gara tadi penundaan ya. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah akan menggantikan, tidak akan membiarkan Anda rugi. Karena memang sedekah, infak, menghutangi itu bukan akad-akad yang akan rugi atau bangkrut, tidak. Justru itu pasti untung. Mana qasad shadaqatun mal, sedekah tidak akan menjadikan harta kita susut ataupun hilang. Ya, selama kita bersedekah dengan cara-cara yang benar kepada orang yang memang berhak menerima dan kita menunaikannya dengan ikhlas karena Allah SWT. Karena itu saya sarankan, benailah niat. Ikhlaskan. Minta pahala hanya dari Allah SWT, imbalan hanya dari Allah, dari kita berdonasi, berinfak, ataupun kita menghutangi saudara kita. Kalaupun dia sekarang justru dalam pepatah ya, membalas air susu dengan air tuba. Bukannya segera melunasi namun
molor dan mundur padahal dia mampu, maka Anda tidak perlu berkecil hati. Anda tidak perlu berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Maha kuasa, dan Allah memiliki satu nama Syakur, selalu membalas kebaikan hambanya dengan imbalan dan balasan yang lebih besar. Karena itu husnuzallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serahkan urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain kali setelah sekarang, kalau memang ibu ingin menghutangi seseorang dan khawatir terjadi pengalaman seperti ini lagi, maka jangan pernah mengutangi kecuali dengan agunan. Minta agunan, sehingga ketika jatuh tempo, ibu bisa mengklaim agar agunan itu dilelang, dijual, sehingga ibu bisa segera mendapatkan hak ibu kembali. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kembali kami informasikan atau kami ingatkan kepada para pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, khususnya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 5446087, di 0331 5446087. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada dari Bapak Komarudin Ustaz di Banten, Kabupaten Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau menanyakan hukum jual beli emas. Sebagai contoh, kita menjual emas yang lawas 2 gram dengan harga 600.000 dan suka ada potongan harga dan membeli emas yang baru dengan harga 700.000. Apakah selisih harga itu termasuk riba, Ustaz? Baik, dari Bapak Komarudin ya. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Komarudin atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Bapak Komarudin, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menjual, kalau betul-betul menjual ya emas yang lawas dengan harga yang lebih rendah, ketika membeli emas yang baru yang lainnya dengan harga yang lebih tinggi, secara hukum itu bukan hal riba. Riba kalau terjadi barter. Bapak kemarin hanya menukarkan emas lama dengan emas baru, dengan kemudian Bapak menambahkan sejumlah uang. Tukar-menukar, tukar tambah semacam ini dengan selisih harga itu riba. Tetapi ketika menjual ya, yang lawas dihargai 600, kemudian Bapak serahkan emasnya dan Bapak terima uangnya. Setelah terima uang, kemudian Bapak beli lagi yang baru, baik di toko yang sama atau di toko yang lain, maka ini bukan riba ya. Itu bukan riba, itu jual beli biasa. Tapi syaratnya tidak dengan cara apa? Bukan dengan cara tukar tambah ya. Anda nyerahkan yang lawas dan mendapatkan yang baru dengan selisih, menambah selisihnya saja. Ini yang namanya riba. Ketika jual beli terpisah, jual terima uangnya dan beli lagi yang baru, lakukan pembayaran lagi, maka ini namanya jual beli biasa dan itu bukan riba. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada dari Damara Pandu Ustaz di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya usaha konter, pengisian pulsa dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jual beli jasa yang menggunakan pengisian uang virtual atau aplikasi aplikasi ya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Pandu di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Jual beli pulsa, token listrik, dan yang sejenis itu adalah jual beli jasa. Karena yang Anda beli bukanlah uang, dan yang Anda jual juga bukan uang, tetapi hak menggunakan layanan jaringan. Hak menggunakan jaringan telekomunikasi atau jaringan listrik ya, yang nilainya sebesar 100.000 atau sebesar 1 juta. Ya, sehingga ketika Anda membayar 100.000 misalnya, mendapatkan pulsa 100.000, itu bukan Anda membeli uang dengan uang, tetapi Anda membeli hak guna jaringan yang nilai hak guna itu sebesar 100.000. Sehingga ketika ada selisih atau keuntungan ya, pulsa 100.000 dijual dengan 105.000, maka ini bukan riba. Anda tidak, sekali lagi, tidak sedang membeli uang, tetapi Anda sedang membeli hak guna jaringan, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan listrik yang nilainya sekian rupiah. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan sudah ada penelpon yang bergabung. Baik, Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam, Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ibu hamba Allah di Sumatera Barat. Ya, silakan, Ibu. Silakan Ibu. Ini mau tanya Ustaz, Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Kita ada piutang sama orang. Ya. Jadi dalam jangka 1 tahun utang itu belum dibayar, tapi kita Baik. Sudah menagih. Ya. harus mengeluarkan zakat apa di piutang kita itu ditambahkan dengan aset kita yang ada untuk membayar. Baik. Sudah cukup Ibu? Cukup Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Sumatera Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama berbeda pendapat tentang piutang. Apakah harus dihitung ketika kita membayar zakat? Ya, uang kita yang terhutang di orang lain, misalnya 100 juta, ketika jatuh haul, jatuh tempo bayar zakat, apakah yang 100 juta yang sedang terhutang itu dihitung sebagai kekayaan kita yang harus dizakati sehingga dikeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu 2,5 juta? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, iya. Yang mengatakan bahwa piutang tetap wajib dizakati, tetap dihitung dalam harta zakat, harta yang kita zakati. Kecuali bila yang berhutang sudah tidak kooperatif, alias pilot, atau memang pergi tidak jelas kemana juntrungnya, atau tidak lagi mengakui hutangnya, atau tidak ada harapan untuk bayar karena betul-betul dia sudah tidak mau kooperatif membayar, alias mu'sir ya. Maka dalam kondisi macam ini dianggap seakan-akan uang itu sudah hilang, tidak lagi perlu dihitung. Tapi selama piutang itu masih diakui dan yang berutang masih berusaha membayar atau memang belum jatuh tempo sehingga belum berkewajiban bayar, maka tetap wajib dihitung dalam zakat. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu berkaitan dengan kepemilikan harta. Karenanya walaupun hari ini mayoritas kaum muslimin, para agnia, orang-orang kaya hari ini, uangnya semuanya terhutang rata-rata di rekening perbankan. Ini statusnya terhutang. Toh demikian, wajib berzakat. Tidak satu pun ulama yang mengatakan bahwa uang orang kaya yang ada di rekening bank tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena statusnya uang tersebut sebagai piutang, terhutang oleh bank. Tidak satu pun yang berfatwa demikian. Karena itu tidak dilakukan selama yang berutang itu kooperatif, siap membayar, apalagi memang belum jatuh tempo, maka uang itu wajib dihitung dalam harta yang harus kita zakati. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Demikianlah yang Ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita sapa penelpon yang bergabung. Baik, kita anggap. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Sari di Makassar. Ya, silakan. Baik Ibu, silakan. Baik Ustadz. Gini Ustadz, kalau misalnya kita menjual telur atau barang makanan gitu ya, bahan pokok yang harganya naik turun. Lalu misalnya ada pembeli yang mau membeli jumlah banyak tapi minta dengan harga kontrak gitu. Itu apakah dibolehkan Ustadz? Baik. Lalu yang kedua, kalau boleh Ustadz, silakan. Misalnya di dalam kompleks ada orang yang sudah kami bayar gitu ya, urunan warga untuk misalnya mengangkut sampah gitu Ustadz. Tapi misalnya uang yang diberikan itu sebenarnya sangat jauh, masih jauh mencukupi kebutuhannya mereka gitu di keluarganya. Itu apakah boleh per orang gitu, misalnya ada orang yang mau memberikan lagi tambahan misalnya bahan makanan. Baik. Ya itu aja. Baik, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Sari atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika kita menjual barang ya, walaupun harga barang itu berubah-ubah, fluktuasi, kadang naik kadang turun, kemudian ada orang yang membeli dalam jumlah besar di borong misalnya, maka boleh kita menjualnya secara borongan. Walaupun ketika kita membeli
belinya itu dengan harga yang berbeda-beda. Ada barang yang kita beli dengan harga 10.000, ada yang dibeli dengan 9.500, ada yang bahkan dibeli dengan harga 10.100 misalnya. Ketika kita jual dengan satu harga. Semuanya dihargai 11.000. Maka boleh, tidak masalah selama itu dilakukan secara suka sama suka, rela sama rela, ya. Maka tidak masalah dan tidak ada penipuan dengan mengatakan bahwa ini barang saya beli dengan harga 10.000 semua. Padahal faktanya ada yang dibeli 10.000, ada yang dibeli 9.000, ada yang dibeli dengan harga lebih dari 10.000. Ya, jual saja dengan satu harga tanpa harus mengklaim bahwa ini saya beli dengan satu harga, ya. Yang kedua, ketika kita ingin memberi insentif kepada pengangkut sampah yang sudah dibayar secara kolektif, ya, oleh RT atau RW setempat dari dana iuran, kemudian kita ingin memberi lebih, ya, setiap datang ke rumah kita beri bahan makanan atau kita beri uang, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ya, demikianlah Ibu Sari yang bertanya, dan pemirsa semoga dapat dipahami. Dan kembali kami informasikan bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Dan kembali kami bacakan atau kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustadz dari Ahmadi Ustadz di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya izin bertanya, saya dititipi barang oleh teman untuk dijualkan kembali. Teman saya ini sudah memberi harga terlebih dahulu. Bolehkah saya mengambil keuntungan dengan menaikkan harga dari yang diajukan teman saya kepada saya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Ahmadi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Seharusnya pertanyaan ini disampaikan kepada teman Bapak Ahmadi. Apakah dia mengizinkan kalau Pak Ahmadi memarkup, menaikkan harga dari harga jual? Atau memang pemilik barang meminta agar harga jualnya seperti yang dia tetapkan dan komisinya dipotongkan dari harga jual tersebut. Ya, ini seharusnya ditanyakan kepada pemilik barang. Kalau pemilik barang mengizinkan dengan memarkup harga sendiri atau menetapkan harga yang flat sedangkan komisinya dipotongkan dari harga penjualan, maka itu harus diindahkan, ya. Nah, tapi ketika memberikan izin, ya, maka Bapak berarti bebas untuk memarkup sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan pemilik barang. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya Bapak Ahmad, semoga dapat dipahami. Dan kembali sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Siti di Bekasi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya tentang jual beli Ustaz. Baik. Saya itu jadi reseller, suatu distributor gitu ya. Gimana hukumnya kalau saya itu menjual barang itu kalau dipesan orang saja gitu? Ya. Cukup Ibu. Ya, saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Siti di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau Ibu sebagai seorang reseller yang sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjual kepada siapapun yang hendak membeli, ya, baik dia pesan dulu atau tidak pesan dulu, ya, maka itu insya Allah halal karena status Ibu sebagai perwakilan dari pemilik barang. Sehingga Ibu punya hak, punya kewenangan untuk bertindak mewakili pemilik barang. Baik dengan menjual harga yang flat ataupun dengan harga yang Ibu sesuaikan sendiri sesuai dengan yang disepakati dengan pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Demikianlah Ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada dari Azura di Jawa Timur, Kota Malang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukum menarik pajak parkir Ustaz? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dari Bapak Azura, ya. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Azura atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau yang dimaksud dengan pajak parkir itu adalah Bapak sebagai pengelola parkiran, baik itu parkiran yang Bapak kelola sendiri atau Bapak bangun sendiri atau
Bapak menarik menjadi tukang parkir di pinggir jalan yang parkiri kendaraan yang parkir yang berhenti atau di komplek pasar atau perdagangan, maka selama itu tidak melanggar aturan maka boleh, ya, sah, dan apa yang Bapak dapatkan itu halal. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pajak ialah pemerintah memungut dari masyarakat, maka itu urusan pemerintah, bukan kewenangan Bapak ataupun orang lain, ya. Maka itu hanya bisa dijalankan dan tidak bisa ditentang, karena itu sudah suatu ketetapan yang berlaku. Bapak mau ataupun tidak mau, maka ketika memperpanjang STNK ataupun yang lainnya, maka Bapak akan dipungut retribusi parkiran oleh pemerintah. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Kita angkat. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak, dari Bu Neni Tangerang, Pak. Silakan, Ibu. Silakan Ibu. Mau nanya soal zakat mal, Pak. Ya, silakan Ya, Ibu. silakan Ibu. Gini Pak Ustadz, saya kan punya tabungan 2, satunya buat penyimpanan, satunya untuk perputaran, keluar masuk uang. Yang saya zakat malin itu apa yang semuanya, apa yang khusus yang disimpenan yang udah mencapai nisab itu. Baik. Apa yang perputaran itu masih kita gabung nggak gitu Pak Ustadz? Baik, Ibu. Cukup Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Selamat. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Nelly di Tangerang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah mengatakan, menjelaskan bahwa semua uang yang kita miliki, baik yang itu sudah mengendap tidak berputar ataupun yang kita putar dalam perdagangan, sehingga kita gunakan untuk belanja, kemudian kita jual lagi dapat uang lagi, kita belanja lagi dapat uang lagi, terus sehingga dana itu terus mutar. Maka semuanya itu dihitung, dikalkulasi, digabungkan. Ketika sudah jatuh temponya, yaitu yang disebut dengan haul, jatuh tempo 1 tahun, maka semuanya dikalikan 2,5%. Dan hasilnya adalah zakat yang harus dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Dan sebenarnya ada 7 menit waktu tersisa Ustaz. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Dari Ibu Rini di Jawa Timur, Kabupaten Jember, Ustaz, di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya sering diberi uang, kadang juga makanan oleh orang yang membutuhkan pelayanan surat keterangan untuk mengurusi sesuatu. Apakah pemberian tersebut halal Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, setiap penerimaan dari hasil pemungutan pajak bila sudah melampaui 50%, biasanya petugas termasuk saya juga mendapatkan fee. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Rina atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Saya mulai dari yang pertanyaan kedua. Kalau memang regulasinya membenarkan adanya fee terhadap capaian pungutan ataupun pengumpulan atau keberhasilan kita dalam mengumpulkan dana dari masyarakat atau upah dari masyarakat ataupun penjualan, ya, ketika mencapai limit tertentu kita akan mendapatkan persentase dari kelebihan tersebut, maka selama itu sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun aturan yang berlaku, maka insya Allah halal, tidak masalah. Adapun yang kedua, ketika mendapatkan upah ataupun hadiah atau jenis berupa makanan atau barang atau uang atas layanan yang kita berikan, padahal kita telah diupah oleh perusahaan ataupun pemerintah atau orang yang mempekerjakan kita, maka seharusnya kita tidak menerima barang-barang tersebut, karena itu walaupun hanya sebatas makanan, tetapi itu adalah bagian dari imbalan atas kinerja kita, padahal kita sudah menjual tenaga kita kepada lembaga ataupun pihak yang mempekerjakan kita, sehingga seharusnya kita tidak lagi menerima hal yang semacam itu, kecuali bila dari pihak yang mempekerjakan kita mengizinkan untuk diambil. Namun kalau itu terjadi di perusahaan yang sudah profesional atau di instansi pemerintah, biasanya itu justru terlarang, dengan jelas-jelas terlarang, sehingga harusnya Ibu tidak menerima pemberian atau hadiah-hadiah semacam ini, karena itu masuk dalam bentuk suap, ya, yang menjadikan karyawan tidak profesional. Ketika yang memberi itu
banyak jumlahnya pemberiannya, maka kemudian dilayani lebih. Ketika yang datang tanpa membawa oleh-oleh apapun atau hadiah apapun, maka bisa disekunderkan atau dipinggirkan, ya, tidak dilayani, tidak diprioritaskan. Ini sudah bentuk korupsi dan kecurangan atau khianat yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat, seorang pegawai, seorang karyawan yang sudah berkomitmen untuk mendedikasikan waktu tenaganya untuk memberikan layanan yang prima. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz, karena waktu yang membatasi. Dan semoga kita dapat kembali berjumpa di lain kesempatan Ustaz. Jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya. Ya. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada hari Senin hingga Jumat, dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat menghubungi atau mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Ketiga adalah zakat hewan, ternak, dan yang